Salam. Nama minggu kita adalah Minggu Judika, yang artinya ondingi awale Jehovah, dengan topik keadilan Tuhan yang menyelamatkan. Damang dainang yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah, marilah kita berdoa bersaat teduh sejenak. Amin. Kita persiapkan ibadah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 5 ayat 1 sampai ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan padaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, maka aku dapat pergi ke mesbah Allah, menghadap Allah, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami panjatkan puji syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu, kasihanilah kami. Ampunilah kami karena Engkau telah menyerahkan kurban yang kudus untuk keampunan dosa kami. Dengarkanlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 58 ayat 1 dan ayat 2. Maha kasih yang
limpah rahmat, sumber kasih yang besar, datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Hembuskan roh kasih-Mu dalam hati yang resah, beri sejahtera janji-Mu agar kami warisnya. Yesus Alfa dan Omega, nafsu dosa jauhkanlah, diri kami beri merdeka dalam Dikau selamanya. Marilah kita mendengar hukum Taurat ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 dan ayat 2. Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Marilah kita berdoa merendahkan diri mengaku dosa kita di hadapan Allah. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kasihanilah kami orang yang berduka oleh karena dosa kami ini. Materaikanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh mengaku dosa dan kesalahan kami, dan menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai kurban yang hidup dan yang kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Allah atas pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati,
dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dan ayat 2. Hampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang tertulis pada Zefanya 2 ayat 1 sampai ayat 3. Firman Tuhan di bawah judul perikop, seruan untuk bertobat. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang menyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 300 ayat 1 dan ayat 2. Andaikan Yesus, kau bukan milikku,
iman percaya kita, sebagaimana pengakuan saudara seiman kita di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar kita memberikan persembahan, sebagaimana tertulis pada Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan kantong pertama dan kedua. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 425 ayat 1 dan ayat 2. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyertai yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyertai yang terlelap. Kita telah dengar cerita dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyertai yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyertai yang terlelap. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam bagi kita sekalian. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di saat kita memasuki Minggu Judika hari ini, diambil dari surat Rasul Petrus yang kedua, dari 2 Petrus pasal 1 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia,
yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Demikian firman Tuhan, kita bernyanyi. Yesus, lihat umat-Mu yang mendapat Kau berfirman, dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dunia yang kita hadapi sekarang ini mungkin bagi sebagian orang bukan lagi dunia yang baik, bukan lagi dunia yang sejuk, bahkan bukan lagi dunia yang indah dan dunia yang asri. Dunia yang damai dan sejahtera itu sudah nyaris menjadi mitos, atau bisa menjadi serpihan yang hanya hadir dalam novel dan mungkin juga sinetron. Dunia dalam beberapa tahun terakhir ini ialah beranjak menjadi sebuah dunia yang garang, menjadi dunia yang keras, banyak teror dan penuh dengan ketidakadilan dan bahkan diskriminasi. Namun meski demikian, Tuhan kita secara kontinu, secara terus-menerus menasihati kita agar tetap bersabar sekalipun kita sering menghadapi ketidakbenaran itu. Ada pepatah orang Cina yang mengatakan demikian: setitik kecil kesabaran dapat menghindarkan bahaya yang teramat besar. Sekali lagi, setitik kecil kesabaran dapat menghindarkan bahaya yang teramat besar. Tetapi sebaliknya, secuil saja ketidaksabaran dapat menghancurkan seluruh hidup. Jadi, kalau memang kita ingin memperoleh terhindar dari bahaya yang teramat besar, milikilah kesabaran. Rugi orang yang tidak punya kesabaran. Bukan hanya bicara dalam konteks teologis, tetapi di mana-mana pun berlaku. Orang yang tidak memiliki kesabaran akan rugi sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu Petrus menulis surat ini,
saat itu orang-orang Kristen sangat dipengaruhi oleh aliran yang disebut Gnostik. Aliran yang selalu berpusat kepada pengetahuan, yaitu yang hanya menekankan peran dunia yang ideal, yang sering disebut pleroma, dan merendahkan dunia bawah, yaitu fenomena atau kenoma, termasuk kehidupan sehari-hari. Ini agak berbahaya ini. Di satu sisi memang ada gunanya kita mengetahui yang namanya Gnostik. Tapi ikut di dalamnya sekali lagi sangat membahayakan. Aliran Gnostik itu mereka juga hanya mementingkan peranan roh. Dan mereka sangat merendahkan unsur tubuh manusia. Padahal dalam konteks firman Tuhan, yang namanya dikotomi itu berlaku sepanjang masa. Dikotomi dalam arti tubuh dan roh. Kalau Paulus malah menekankan bukan hanya dikotomi, tetapi trikotomi. Tubuh, jiwa, dan roh, kata Paulus. Nah, kita boleh melihat dalam konteks begini. Kalau hanya daging, hanya tubuh ini, berarti kita, maaf, tidak ada bedanya dengan binatang. Mati selesai toh. Tapi karena kita punya roh, maka sekalipun tubuh ini mati masih ada harapan. Karena suatu saat kita akan dibangkitkan oleh Tuhan. Dan oleh roh yang kembali itu dipersatukan dengan tubuh yang dibangkitkan. Nah, sekali lagi di satu sisi ada gunanya belajar tentang Gnostik, tetapi ikut di dalamnya sangat membahayakan. Kita harus sadar bahwa padahal oleh tubuhnya kita bertindak nyata dalam hidup sehari-hari, dan walaupun juga merasakan sakit, rendahnya pendidikan, kurangnya lapangan kerja, lemahnya hukum, dan juga pemanasan global. Memang dalam tubuh inilah itu dirasakan. Tapi sekali lagi tidak berarti hanya oleh karena berpikir tentang roh maka kita merendahkan tubuh. Tetapi justru di dalam tubuh kita harus berpikir tentang keberadaan roh itu. Nah, selain itu Gnostik juga berpandangan bahwa tubuh ini termasuk dunia dengan segala problemnya hanyalah sebuah penjara, kata mereka. Dan disebut tubuh ini tidak diciptakan oleh Allah. Tetapi mereka berkata tubuh ini adalah diciptakan oleh ilah yang rendah. Wah, itu saya sudah bertentangan dengan firman Tuhan kan. Alkitab mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sampai kepada Kejadian pasal 2 menciptakan manusia. Jadi dunia dan segala isinya Allah yang menciptakan. Tapi bagi para Gnostik justru itu sangat berbeda. Mereka juga berkata bahwa tubuh manusia hanya rumah yang buruk bagi roh. Karena itu mereka menganggap bahwa rumah semacam itu, yaitu tubuh ini, harus dijauhkan. Bahkan harus dihancurkan. Dan agar bisa selamat, maka roh harus dibebaskan oleh pengetahuan. Roh harus dibebaskan oleh Gnostik. Dan dari situlah kembali kepada terang Tuhan. Nah, ternyata menurut nats khotbah kita hari ini, semua hal seperti ini muncul karena apa? Karena faktor kebodohan. Karena tidak mampu menguasai diri. Karena tidak saleh, tidak mengasihi keluarga dan sesama. Nah, selain daripada itu, orang yang berada dalam kondisi seperti dalam konteks Gnostik hanya ingin memiliki kerinduan terhadap kegelimangan sorga dan ingin segera meraih. Nah, ini kan berbahaya, memaksa Tuhan itu. Siapa di antara kita yang tidak ingin memasuki kegelimangan sorga?
Semua memang itulah tujuan daripada akhir kehidupan kita. Tetapi bukan berarti kapan itu tergantung kepada keinginan kita. Semua adalah tergantung pada keinginan Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Untuk itulah Petrus menasihati agar semua umat Kristen tetap teguh pada iman akan janji-janji Allah yang berharga dan sangat besar. Sehingga kita dapat ambil bagian dalam kodrat ilahi, ambil bagian dalam kuasa ilahi, dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan. Jadi kita harus berada dalam kuasa ilahi. Jangan sekali-kali menyimpang oleh karena pengetahuan, tapi tetap berada dalam kuasa ilahi. Beroleh bagian dalam kodrat ilahi atau kuasa ilahi tentu sangat berpengaruh positif terhadap tingkat penghargaan kehidupan. Sehingga dunia ini layaknya rasa aman seperti di rumah sendiri. Nah, ingin tenang, ingin nyaman, hidup dalam kuasa ilahi. Sekali lagi, orang yang di luar kuasa ilahi menganggap dunia ini akan menjadi neraka. Tapi orang yang hidup dalam kuasa ilahi menganggap dunia, bahkan rumahnya sendiri pun akan dia rasakan sebagai bagian daripada rasa aman. Semua orang mencari rasa aman. Tapi bagaimana caranya, banyak orang yang tidak tahu. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, beradalah dalam kodrat ilahi. Hiduplah dalam kuasa ilahi itu, supaya kita merasakan aman yang luar biasa. Bila kita mengasihi dan merangkul setiap orang dalam arti menjiwai dan mengamalkan secara konkret, maka kita akan semakin mengenal dan mendalami bahwa Yesus adalah sumber kasih. Betapa pentingnya berarti hidup dalam kodrat ilahi itu. Dan inilah arahan daripada Rasul Petrus, agar setiap orang Kristen yang mengaku dirinya percaya kepada Kristus harus berada dalam kuasa ilahi. Pengenalan dan pendalaman iman kita dalam Yesus Kristus akan membuat kita tidak tersandung berbagai-bagai pengaruh dan ajaran yang menyesatkan. Jadi pengenalan itu sangat penting. Bukan hanya sekedar kita boleh mengatakan aku percaya kepada Yesus. Tetapi perlu pengenalan siapa Yesus itu sebenarnya. Dialah juru selamat kita yang tiada taranya, tiada duanya, dan yang tidak diragukan. Nah, disinilah Petrus ingin agar kita membuka ruang relasi dan komunikasi kemanusiaan yang penuh kasih serta berdaya rangkul. Ya. Bukalah ruang relasi. Relasi dalam arti hubungan. Ya. Tetapi juga dalam arti hubungan itu harus ada komunikasi. Maaf, jangan hanya duduk begitu tanpa ada tegur sapa satu sama lain. Tuhan tidak inginkan seperti itu. Jadi membuka ruang relasi itu adalah kita sediakan komunikasi hubungan kemanusiaan yang penuh kasih itu. Bila iman bertumbuh karena pengenalan akan Yesus, maka kita akan dianugerahi hak penuh untuk masuk dalam kerajaan Tuhan. Nah, kalau dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi sekarang ditambah lagi oleh Petrus, bila iman tumbuh karena pengenalan akan Yesus, maka kita akan dianugerahi hak penuh untuk masuk dalam kerajaan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui khotbah hari ini ada 4 pokok, ada 4 renungan yang patut kita pahami secara bersama. Yang pertama, Allah mengasihi umatnya.
Maka dengan kasih itu kita diwajibkan untuk setia mengasihi dan mentaati perintah Allah. Oleh karena kasihnya, maka taatilah seluruh perintah Allah. Respon kita harus real, harus nyata. Jangan menajiskan yang kudus dan memperkosa hukum. Dan terkhusus bagi kita sebagai kapasitas pelayan, sebagai kapasitas pemimpin dalam rumah tangga, bertindaklah secara adil dan tidak ceroboh. Oleh kasih itu, bertindaklah secara adil dan tidak ceroboh. Yang kedua, saat kita beriman kepada Kristus, itu berarti kita memasuki gelanggang pertandingan. Ketika aku berkata bahwa aku beriman kepada Kristus, berarti aku ada dalam gelanggang pertandingan iman. Namanya gelanggang pertandingan di sana adalah harus ada semangat untuk memperoleh kemenangan. Jadi meski berat, jangan pernah mundur. Dalam menghadapi segala sesuatu, iman kita harus terus di-upgrade. Iman itu harus ditingkatkan dan juga diperlengkapi. Tadi dikatakan iman dengan kebajikan. Oleh kebajikan ditambah ini dan seterusnya. Jadi semakin diperlengkapi. Tetapi milikilah awal yang pokok itu. Dan itulah iman. Yang ketiga, hukuman Tuhan itu keadilankah atau kekejaman? Tadi kita baca secara bersama di dalam kitab Sefanya ya. Dalam epistel kita. Allah datang dengan murkanya. Namun itu bukanlah kekejaman, melainkan keadilan. Allah bukan Allah yang kejam. Tapi Allah itu adalah Allah yang adil. Makanya dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-7 itu dikatakan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang kamu tabur itu juga yang kamu tuai. Jadi Allah tidak pernah bertindak kejam. Tetapi keadilannya itu dianggap banyak orang. Allah itu menjadi Allah yang kejam. Pertanyaannya, kalau kita mendapat persoalan hidup baik dalam tugas pekerjaan termasuk dalam rumah tangga, apakah itu keadilan atau kekejaman? Biarlah masing-masing kita boleh melihat mana yang seharusnya kita lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Dan yang terakhir, dalam memaknai keadilan Tuhan minggu Judika hari ini. Di masa sekarang ini apa yang harus kita pahami sebagai keadilan Tuhan bila diperhadapkan dengan berbagai situasi kehidupan termasuk dengan aneka persoalan hidup yang semakin berat. Termasuk dalam konteks keberadaan dunia yang kita hadapi sekarang ini. Dunia yang penuh dengan cekam. Pemikiran manusia semakin terhimpit oleh karena situasi yang kita hadapi secara khusus oleh virus corona. Apa yang kita mau lakukan? Apa yang kita mau maknai dalam keadilan Tuhan ketika kita diperhadapkan dengan kondisi yang sangat berat itu? Khotbah ini mengisyaratkan kepada kita supaya kita memakai kesabaran Tuhan sebagai kesempatan kita untuk bertobat. Pakailah kesabaran Tuhan itu untuk bertobat. Memperbaiki tingkah laku. Semakin konsisten dalam arti melakukan perintah-perintah Tuhan. Karena yang Tuhan kehendaki dari kita adalah hidup menurut firman-Nya. Yang Tuhan kehendaki dari kita adalah bertobatlah supaya kamu beroleh kehidupan. Biarlah minggu Judika ini menghantar kita semakin dekat kepada Tuhan. Amin, kita bernyanyi. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan pada
Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, yang peduli akan setiap kehidupan umat-Mu di dunia ini. Kami bersyukur hari ini jikalau kami masih boleh merenungkan sebagian daripada firman-Mu yang mengingatkan kami supaya tidak mengikuti kebodohan, tetapi meletakkan iman kami yang paling depan dan ditambah lagi dengan segala bentuk kebajikan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Tuhan menghendaki supaya kami menjadi pelaku perintah-Mu dan umat yang bertobat. Biarlah kami sungguh menghayati apa yang telah kami renungkan bersama, supaya kehidupan kami semakin layak di hadapan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu terkhusus di GKPA Depok. Engkau melihat akan kondisi kami saat ini. Kami hanya boleh beribadah di rumah masing-masing, bukan lagi bersekutu sebagaimana sedia kala. Tetapi itu semua adalah oleh karena sesuai dengan perintah daripada pemerintah kami. Karena kami yakin bahwa pemerintah itu adalah perpanjangan tangan Tuhan yang menginginkan kami supaya bersekutu di rumah masing-masing, bukan lagi di dalam gereja untuk menghambat peredarannya virus corona. Tuhan, biarlah Engkau yang menatap seluruh jemaat-Mu, bahwa kami sungguh rindu untuk bersekutu di gereja Tuhan. Oleh sebab itu Bapa di surga, dari tempat ini kami memanjatkan permohonan kami. Jauhkanlah virus corona dari seluruh jemaat-Mu, dari wilayah kami, dari bangsa dan negara kami, bahkan dari seluruh dunia ini. Biarlah kami boleh menikmati dunia yang aman, karena kami berada bersama dengan Tuhan dan hidup dalam karunia Roh-Mu. Biarlah segala bentuk cara yang pemerintah pakai untuk menghalau virus corona, Tuhan memberkati. Biarlah segala bentuk cara yang dilakukan oleh umat-Mu, baik secara pribadi maupun keluarga maupun lingkungan, Tuhan berkati agar semuanya itu dapat menjauhkan kami dari segala bentuk virus yang sangat menakutkan itu. Tuhan, hanya ke dalam kasih karunia-Mu kami datang bersujud dan memohon. Nyatakanlah Tuhan kasih-Mu bagi kami. Nyatakan kuasa-Mu dan kemuliaan-Mu bagi dunia yang Tuhan ciptakan ini, supaya kami beroleh keamanan dimanapun umat-Mu berada. Kuatkan hati pikiran seluruh umat Tuhan, supaya tidak menjadi ciut hanya oleh karena situasi yang kami hadapi. Tapi biarlah oleh perenungan kami dan melalui ibadah yang kami lakukan secara keluarga, boleh menguatkan kami untuk memandang bahwa Tuhan menyediakan kerajaan kekal bagi setiap orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Perlengkapi pemerintah kami dalam mengayomi bangsa dan negara kami. Berkati setiap para medis saat ini yang berjuang untuk memberikan perawatan bagi saudara-saudara kami yang terkena positif virus corona. Biarlah setiap pelayanan mereka Tuhan berkati, sehingga menyalurkan berkat Tuhan dan memberikan kesembuhan bagi para saudara-saudara kami. Dan bagi jemaat kami yang mungkin sudah tertimpa oleh situasi itu, saat ini Tuhan kami mau berdoa. Bagi saudara kami yang berduka oleh beberapa hari yang lewat, termasuk di penjernihan, Tuhanlah yang menghibur hati mereka. Tuhan yang menguatkan supaya mereka
senantiasa berharap akan pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah kasih setia-Mu nyata di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh memandang kemuliaan Tuhan yang penuh dengan sukacita, yang menjadi bagian kami kelak ketika Tuhan memanggil kami dari dunia ini. Jika sebentar kami akan berpisah satu sama lain, ke dalam tangan-Mu Bapa kami serahkan seluruh kehidupan kami. Terpujilah nama Bapa kekal selama-lamanya. Ampuni dosa dan salah kami Bapa, dan kabulkan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa dan kemuliaan. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 285 ayat 1 dan seterusnya sambil kita mengumpulkan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hanya
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Salam, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Atas nama PHP dan Pendeta, kami sampaikan bahwa ibadah Minggu di GKPA Parlagutan Depok tetap kita laksanakan sebagaimana biasa, namun tidak berkumpul di dalam gedung gereja, tetapi di rumah masing-masing secara online. Hal ini dilakukan selain menindaklanjuti himbauan pemerintah dan pimpinan gereja, juga demi mencegah penyebaran virus corona. Semoga Amang dan Inang dapat tetap menikmati persekutuan walaupun secara online selama 2 minggu ini. Doa kami, kita semua tetap sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Horas Madihita Saluhutna.